Ketika Al-Quran menetapkan hukum sesuatu, ketika Al-Quran mengabarkan sesuatu, itu semua adalah berisikan nilai-nilai pendidikan karakter, pendidikan untuk membentuk masyarakat yang adil, yang berkeadaban, masyarakat yang menjunjung tinggi etika. Itu semua kita bisa dapatkan dalam Al-Quran, termasuk prinsip-prinsip yang ada dalam pemerintahan yang bijak ini, Al-Hukmur Rasyid. Kalau kita lihat prinsip yang pertama adalah keadilan, maka di dalam Islam ini keadilan merupakan fondasi pemerintahan Al-Hukmur Rasyid. Pemimpin harus memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil tanpa diskriminasi dan hak-hak setiap individu harus dilindungi. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa 58, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl." Sesungguhnya Allah perintahkan kamu. Siapa yang dimaksud dengan kamu di sini, yang ditunjuk oleh Allah dalam ayat ini, bukan sembarangan orang. Para ulama sepakat sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam As-Siyasah Syar'iyyah fi Islahir Ra'i wa Ra'iyah. Ayat ini ditujukan menunjuk muka para pemimpin, muka para pemimpin, muka para pemimpin. Maka disebutlah ayat ini sebagai ayatul umara, ayat yang menjadi panglima tertinggi bagi para pemimpin dan para penguasa. Allah perintahkan kamu wahai para pemimpin, para penguasa, untuk apa? Antu adul amanat, agar kalian menunaikan amanah itu dengan baik sampai ke tangan orang yang berhak menerima. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl, dan jika kamu memutuskan perkara, maka putuskanlah perkara itu dengan seadil-adilnya dan memberikan kepuasan bagi seluruh warga. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita senantiasa memanjatkan rasa syukur dan pujian yang tertinggi, yang terindah dan terbaik hanya kepada Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala. Karena dialah yang berhak untuk satu-satunya mendapatkan pujian terbaik dari hambanya. Karena semua nikmat yang ada pada diri kita, keluarga kita, semuanya berasal bersumber dari Allah. Dan kita semua akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam memanfaatkan semua nikmat yang Allah berikan selama hidup kita di dunia ini. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ujian bisa datang berupa kekayaan, berupa kekuasaan, dan juga berupa penyakit ataupun kemiskinan. Tetapi tugas kita semua sebagai hamba Allah adalah senantiasa bersyukur, senantiasa bersabar, senantiasa kita tidak melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, hamba yang paling baik disebutkan oleh Allah adalah dua orang nabi dan rasul. Yang pertama, Allah menyebut ni'mal abdu, sebaik-baik hamba adalah untuk Nabi Sulaiman alaihissalam. Karena dia orang kaya, dia orang berkuasa, dan kekuasaannya tidak ada batasnya.
tetapi dia lulus dalam ujian kekuasaan dan kekayaan itu, maka Allah menyebutnya sebagai ni'mal abdu innahu awwab di dalam surat Sad ayat 30. Yang kedua adalah sosok Nabi Ayyub alaihi salam. Dia mendapatkan ujian yang luar biasa beratnya, penyakit yang berat, sehingga menyebabkan beliau dijauhi dari anak istri keluarganya. Tetapi dia bersabar. Dia menerima takdir dari Allah itu dengan tetap senantiasa memuji Allah. Inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Ayub menjadi orang yang bersabar. Dan kesabaran atas ujian-ujian itu mendapatkan hadiah penghargaan dari Allah dengan predikat sebagai ni'mal abdu, hamba Allah yang paling baik. Maka mari kita gunakan semua sarana, semua ujian yang Allah berikan kepada kita sebagai sarana untuk kita senantiasa bersyukur dan bersabar atas semua ketetapan dari Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala. Mari senantiasa kita bersalawat salam untuk baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah sosok manusia agung, manusia yang paling mulia, yang paling banyak mendapatkan pujian dari makhluk selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah sosok Nabi yang senantiasa dipuji oleh seluruh umat manusia, oleh hamba-hamba Allah, dengan pujian yang paling banyak dan pujian yang paling baik. Tetapi ingat, jangan lupa bahwa nama Nabi SAW adalah juga Ahmad. Disebutkan di dalam surat Shaf ayat 6 bahwasanya Nabi Isa alaihi salam putra Maryam, tidak lain dan tidak bukan tugas beliau adalah selain untuk membenarkan kitab suci Taurat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, juga beliau membawa kabar gembira akan datangnya, akan diutusnya seorang Rasul yang bernama Ahmad. Siapa sosok Ahmad itu? Dialah Nabi Muhammad SAW. Kenapa Muhammad SAW diberi nama Ahmad oleh Allah dalam Al-Quran? Karena dialah likaunihi Ahmad al-hamidina li rabbihi jalla ula. Dialah sosok manusia yang paling baik, paling indah, dan paling banyak memuji nama Tuhannya dibandingkan makhluk yang lain. Maka mari kita pandai-pandai bersyukur, memuji Allah sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW melakukannya. Saudara yang dirahmati Allah, setiap hari Jumat kita dianjurkan membaca surah Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ini mengandung hikmah yang sangat luar biasa. Tetapi yang sering acap kita lupakan, kita lalai, dan kita tidak mengerti maknanya adalah bahwa surat Al-Kahfi ini mengajarkan kepada kita kepemimpinan profetik, kepemimpinan yang mengikuti garis nubuah, kepemimpinan yang senantiasa mengikuti garis-garis yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mana kita bisa mengambil kesimpulan surat Al-Kahfi itu mengajarkan tentang kepemimpinan profetik yang membawa rahmat bagi alam semesta? Saudara baca dalam kisah dialog antara Musa dan Khidir di dalam surah Al-Kahfi ini. Saudara bisa baca ayat-ayat yang begitu indah dari ayat 62 sampai 82. Itu luar biasa, menggambarkan kepada kita bagaimana Musa dan Khidir ini dua sosok hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang sedang mendapatkan pengajaran dari Allah Ta'ala. Musa yang ditakdirkan oleh Allah memimpin Bani Israel. Dia mempelajari bagaimana seni memimpin yang baik. Menjadi pemimpin yang baik harus memperhatikan rakyatnya, harus mengetahui apa yang dihadapi oleh rakyatnya. Ketika Nabi Musa mendapatkan pengajaran dari Khidir alaihi salam, ketika melubangi kapal milik nelayan, itu artinya pelajaran bagi semua pemimpin agar pemimpin ini berpihak kepada rakyat kecil. Pemimpin harus berpihak kepada rakyat kecil. Pemimpin harus memperhatikan nasib para nelayan, para petani, dan orang-orang yang begitu banyak jasanya kepada kita sehingga makanan, minuman sampai terhidang di meja kita. Makanan yang bersumber dari laut bisa sampai kepada kita karena berkat usaha-usaha mereka. Maka disitulah Allah mengajarkan agar setiap pemimpin memperhatikan bagaimana
agar nelayan-nelayan itu tidak dizalimi oleh orang-orang yang berbuat semena-mena dan sewenang-wenang. Ketika Allah mengajarkan Nabi Musa melalui Khidir alaihi salam bahwa ternyata Khidir membunuh anak kecil yang tidak berdosa, kelihatannya tidak berdosa. Lalu Musa protes, mengatakan bahwa ini tindakan yang tercela, tidak patut. Karena membunuh anak kecil, apa salahnya? Tapi ternyata dijelaskan di dalam ayat-ayat berikutnya apa hikmah Khidir ini membunuh seorang anak kecil. Adalah untuk menjaga masa depan sebuah bangsa dari kejahatan dan keangkara-murkaan yang akan dilakukan oleh si anak ini ketika dia nanti dewasa. Dia akan berkhianat kepada orang tuanya, berkhianat kepada para pendiri bangsa, dan maka sebab itu sebelum dia berkembang dia harus dimatikan. Inilah bagaimana pesan kepada para pemimpin agar menjaga dan merawat agar bangsa ini terjaga dari keburukan-keburukan. Kita bisa belajar bagaimana seorang pemimpin harus melakukan, memutus satu generasi yang tidak baik atau rusak. Demikian pula ketika Khidir mengajarkan kepada Musa alaihissalam untuk membangun kembali, menegakkan kembali dinding yang hampir roboh. Karena diberitahukan oleh Allah Ta'ala bahwa di bawah dinding itu ada harta pusaka milik dua anak yatim, yang mana kedua orang tua daripada anak yatim ini adalah orang saleh. Ketika Allah menitipkan masa depan anak yatim ini kepada Khidir agar dijaga harta pusakanya itu merupakan pesan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar pemimpin ini dapat melakukan investasi yang besar untuk masa depan, masa kebaikan generasi-generasi dari satu bangsa, di mana generasi itu adalah generasi yang saleh. Maka tidak boleh disia-siakan orang-orang saleh ini, tidak boleh dimatikan kreativitasnya, dan dia harus mendapatkan kehidupan yang layak walaupun kedua orang tua biologisnya sudah tidak ada. Maka negara wajib untuk melindungi dan merawat aset bangsa yang sangat baik ini. Saudara yang dirahmati Allah, belum lagi kisah tentang Zulkarnain. Itu semua adalah bagaimana kita belajar tentang kepemimpinan yang baik untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Ketika Zulkarnain diminta oleh penduduk sebuah negeri yang tidak mengenal peradaban, yang mereka terancam oleh serangan bangsa Ya'juj dan Ma'juj, mereka mohon kepada Zulkarnain atau raja penguasa timur dan barat. Tidak disebutkan siapa sosok orang ini, namanya, tempatnya, tahun kelahirannya. Tetapi Allah mengagungkan raja yang adil ini, penguasa timur dan barat ini, ketika penduduk satu negeri memohon bantuannya. Kami akan memberikan imbalan apa saja, harta apa saja untuk engkau, wahai baginda raja, dengan syarat engkau bisa membangun tembok yang akan menghalangi kami dari serangan orang-orang jahat itu. Tetapi raja yang adil ini tidak pernah meminta balasan dari hamba Allah. Dia melakukan dan mengerahkan segala sumber daya yang dia miliki untuk melindungi orang-orang yang tertindas, orang-orang yang terzalimi. Maka dia bangunkan sebuah tembok raksasa yang semua itu bisa kita baca di dalam surah Al-Kahfi di lembar-lembar halaman-halaman terakhir itu. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam mengajarkan kepada kita agar setiap pemimpin dan penguasa yang mendapatkan amanah dari Allah, dipilih oleh rakyat itu, agar menegakkan al-hukmur rasyid, pemerintahan yang bijak dan baik. Ini sebagai antitesa dari al-hukmul fasid, pemerintahan yang rusak, pemerintahan yang korup. Kenapa di dalam ajaran Islam diperkenalkan al-hukmur rasyid, dan itu dipakai, istilah itu menjadi sebuah istilah yang paten untuk menyebut era kepemimpinan orang-orang terbaik setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah al-khulafa ar-rasyidun, para khalifah yang bijaksana, yang tertunjuki, terbimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menegakkan al-hukmur rasyid, kepemimpinan yang baik, kepemimpinan yang bijak.
kepemimpinan yang jauh dari kerusakan, jauh dari korupsi. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, istilah ini sering digunakan dalam konteks politik modern dan pemerintahan untuk menggambarkan bagaimana sebuah sistem pemerintahan yang berorientasi pada keadilan, transparansi, akuntabilitas dan kesejahteraan masyarakat. Ini pilar-pilar dari pemerintahan yang profetik. Kepemimpinan yang menjadi rahmatan lil alamin harus memiliki dan menegakkan nilai-nilai. Yang pertama adalah keadilan, menerapkan hukum dan kebijakan yang adil bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Yang kedua adalah transparansi, yaitu adanya keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan proses pemerintahan, sehingga masyarakat itu bisa mengawasi dan memahami kebijakan yang diterapkan. Yang ketiga adalah akuntabilitas, di mana pemimpin dan pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Tidak ada satupun jabatan dan kekuasaan itu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Harus akuntabel. Setiap kebijakan yang diambil, sepeser uang yang dikeluarkan dalam anggaran itu harus bisa dipertanggungjawabkan. Kemana dia? Dipergunakan untuk apa? Dan hak rakyat warga negara untuk mengetahui dan dapat menuntut pertanggungjawaban dari setiap uang yang digunakan oleh para pejabat. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pemimpin dan pejabat itu juga harus siap untuk menerima kritik serta memberikan laporan-laporan pertanggungjawaban kepada publik. Maka disitulah adalah fungsi pengawasan yang ada di lembaga seperti Dewan Perwakilan Rakyat. Yang keempat ada pilar yang namanya partisipasi masyarakat atau musyarakah ar-ra'iyah. Dalam pemerintahan yang baik dan bijak itu, masyarakat didorong untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan, apakah melalui proses pemilihan umum maupun bentuk partisipasi politik lainnya. Yang kelima, ini adalah pilar yang menjadi tulang punggung dari terciptanya pemerintahan yang bijak dan baik, yaitu mewujudkan kesejahteraan umum. Tidaklah seorang pemimpin diangkat dan dipilih oleh rakyat kecuali untuk tujuan ini. Bukan untuk main-main, bukan untuk memperkaya diri, tapi dia memiliki tanggung jawab yang besar dan berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan di hadapan rakyat untuk dapat mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya. Karena itu adalah tujuan utama dari Al-Hukmur Rasyid, adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memastikan terwujudnya kesejahteraan umum dalam seluruh aspek kehidupan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita uraikan satu persatu, prinsip-prinsip pemerintahan profetik ini sangat luar biasa. Al-Quran menjabarkannya secara detail, tentu tidak dalam bentuk teori-teori ilmu politik yang kaku, yang saudara bisa pelajari di Fakultas Ilmu Politik dan Pemerintahan. Al-Quran adalah kitab petunjuk, kitab hidayah, kitab pendidikan. Ketika Al-Quran berkisah tentang sesuatu, ketika Al-Quran menetapkan hukum sesuatu, ketika Al-Quran mengabarkan sesuatu, itu semua adalah berisikan nilai-nilai pendidikan karakter, pendidikan untuk membentuk masyarakat yang adil, yang berkeadaban, masyarakat yang menjunjung tinggi etika. Itu semua kita bisa dapatkan dalam Al-Quran, termasuk prinsip-prinsip yang ada dalam pemerintahan yang bijak ini, Al-Hukmur Rasyid. Kalau kita lihat prinsip yang pertama adalah keadilan, maka di dalam Islam ini keadilan merupakan fondasi pemerintahan Al-Hukmur Rasyid. Pemimpin harus memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil tanpa diskriminasi dan hak-hak setiap individu harus dilindungi. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa 58, "Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl." Sesungguhnya Allah perintahkan kamu. Siapa yang dimaksud dengan kamu di sini, yang ditunjuk oleh Allah dalam ayat ini, bukan sembarangan orang. Para ulama sepakat, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam As-Siyasah Syar'iyyah fi Islahir Ra'i war Ra'iyah, ayat ini ditujukan menunjuk muka para pemimpin. Maka disebutlah ayat ini sebagai ayatul umara, ayat yang menjadi panglima tertinggi bagi para pemimpin dan para penguasa.
Allah perintahkan kamu wahai para pemimpin, para penguasa, untuk apa? Antu adul amanat, agar kalian menunaikan amanah itu dengan baik sampai ke tangan orang yang berhak menerimanya. Wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl, dan jika kamu memutuskan perkara, maka putuskanlah perkara itu dengan seadil-adilnya dan memberikan kepuasan bagi seluruh warga. Al-Quran juga surah Al-Maidah menyatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa, surah Al-Maidah ayat 8. Janganlah kebencian kamu kepada suatu kaum menyebabkan kamu berbuat tidak adil. Kebencian tidak boleh, atau ketidaksukaan kita tidak boleh mempengaruhi setiap kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin. Kita boleh berbeda pendapat, kita boleh keras untuk berbeda sudut pandang dalam mengambil kebijakan, apakah pemimpin dengan rakyatnya, atau dengan ilmuwan, atau dengan ulama dan sebagainya. Tapi itu tidak boleh menyebabkan kita berlaku tidak adil kepada orang yang berbeda paham dan berbeda pandangan dengan kita. Maka Allah mengatakan, i'dilu, berlaku adillah. Ini perintah obligatif yang wajib untuk ditegakkan oleh setiap pemimpin, sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist. Wahai orang-orang yang beriman, tegakkanlah segala urusan yang ada dalam kehidupanmu itu dengan adil. Demikian pula surah An-Nahl ayat 90, Allah perintahkan pada kita, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Itu ayat yang dibaca oleh para khatib setiap akan mengakhiri khutbah Jumat. Yang kedua, kepemimpinan yang ar-rasyid ini, kepemimpinan yang baik ini harus memiliki kemampuan atau kafaah, kompetensi, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Pemimpin harus mampu membuat keputusan yang bijak dan efektif dalam memimpin masyarakatnya. Itulah pesan yang tertuang di dalam Al-Quran dalam beberapa ayat. Surah Al-Baqarah ayat 247 misalnya, ketika berbicara tentang Talut, kemunculan seorang pemimpin dari Bani Israel. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Kompetensi yang harus ada dalam seorang pemimpin adalah memiliki kekuatan fisik dan kekuatan ilmu pengetahuan. Atau perkataan Nabi Yusuf yang direkam di dalam surat Yusuf ayat 55-56, ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Aku memiliki kemampuan untuk menjaga aset-aset negara, dan aku memiliki ilmu bagaimana dapat menangani krisis yang akan mengintai dan mengancam kehidupan bernegara ini. Atau surat Al-Qasas ayat 26, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Ucapan dua orang putri Nabi Syuaib ketika mereka mengusulkan kepada ayahandanya untuk mempekerjakan Musa, seorang pemuda Bani Israel. Apa alasan mereka minta ayahnya mempekerjakan Musa? Karena sebaik-baik orang yang engkau dapat mengambil manfaat dari tenaganya adalah Al-Qawi, orang yang kuat fisiknya, kuat kehendaknya, kuat tekadnya, dan Al-Amin, orang yang amanah dan bisa dipercaya. Yang ketiga, kepemimpinan yang berorientasi pada kesejahteraan umum. Kebijakan yang diambil harus bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup, menciptakan lapangan kerja, dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Inilah yang diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran dalam surah Thaha ayat 118-119, di mana Allah mengajarkan kepada Nabi Adam sebelum turun ke dunia ini, sebelum diturunkan ke bumi, diajari dulu oleh Allah bagaimana mengelola bumi itu dengan baik, untuk tinggal di dalam surga, melihat kehidupan yang ideal, yang sempurna. Apa kata Allah? La yukhrijannakum asyaitanu fatashqa. Jangan sampai setan itu mengeluarkan kamu, wahai Adam dan Hawa, dari surga ini, maka kamu akan sengsara. Kalau tidak mengikuti aturan Allah, hidup kita akan sengsara di dunia dan di akhirat. Kenapa? Innalaka alla tajua fiha wa la ta'ra wa annaka la tazma'u fiha wa la tadha. Sebab di surga kamu merasakan kehidupan yang ideal, dan kehidupan ideal itu harus kamu copy paste dalam kehidupan kamu mengelola dunia nanti itu. Bagaimana di dunia ini, di bumi ini, kamu tidak boleh apa? Tidak boleh kamu itu merasa lapar, tidak boleh merasa kehausan, tidak boleh telanjang,
tidak berpakaian, dan tidak boleh kepanasan, tidak punya tempat tinggal, atap rumah untuk menaungi kehidupan kita. Maka disitulah para ahli mengatakan ini ayat yang merupakan dasar terpenuhinya kebutuhan dasar hidup manusia. Basic need-nya manusia adalah harus terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Yang keempat adalah al-mas'uliyah, akuntabilitas. Semua orang harus bertanggung jawab di hadapan Allah. Semua pemimpin, kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar ra'iyyatih. Setiap kamu adalah seorang pemimpin, dan setiap pemimpin harus bertanggung jawab dan bisa dimintakan pertanggungjawaban oleh rakyat yang dipimpinnya. Maka saudara yang dirahmati Allah, tidak ada pemimpin yang bebas dari pengawasan, dari akuntabilitas, dari tanggung jawab di hadapan Allah dan di hadapan rakyatnya. Sebagaimana dalam sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW itu diajarkan kepada kita, tidak boleh kita berlaku lacur, berkhianat, dan curang. Saudara yang dirahmati Allah, yang kelima adalah musyawarah. Konsep pemimpin yang baik itu, dia harus berkonsultasi dengan orang-orang yang berkompeten, mendengarkan pandangan masyarakat sebelum mengambil keputusan-keputusan penting. Ini untuk mencerminkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Itu juga sesuai dengan ruh firman Allah Subhanahu wa taala, semangat yang ada di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 159. Wasyawirhum fil amri. Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya sebelum mengambil keputusan apapun. Demikian pula dalam surat Asy-Syura 38, wa amruhum syura bainahum. Ayat 38 surat Asy-Syura ini menggambarkan bagaimana kriteria orang-orang mukmin yang baik. Walladzina istajabu li rabbihim wa aqamus salata wa atawuz zakata wa amruhum syura bainahum. Masyarakat beriman yang baik itu bukan hanya yang sholat saja, bukan hanya yang zakat, bukan hanya yang taat memenuhi perintah Allah, tetapi juga dia harus menegakkan musyawarah dalam kehidupannya sehari-hari. Juga menjunjung tinggi keadaban dan etika. Pemimpin harus memiliki akhlak yang baik dan etika yang tinggi. Sikap jujur, amanah, dan menghormati orang lain adalah prinsip penting yang dipegang oleh setiap pemimpin, dan Islam mensyaratkan akhlak yang baik untuk menjadi teladan bagi masyarakatnya. Sebagaimana Allah berfirman tentang Nabi kita Muhammad SAW, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-Ahzab ayat 21. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua, dan juga kepada para pemimpin-pemimpin negeri ini, negeri yang kaya raya, negeri yang banyak sekali mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kurang dari negeri ini adalah satu, kurangnya pemimpin yang amanah, kurangnya pemimpin yang mau bertanggung jawab di dunia dan akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah hadirkan pemimpin yang seperti itu pada kita, dan Allah kuatkan hati dan tekad para pemimpin kita. Kita selalu doakan kebaikan untuk mereka, agar setiap kebaikan, kebijakan yang dihasilkan oleh para pemimpin itu, kita pun mendapatkan pahala kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsihi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala mukhbiran wa amira, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wardallahumma an sadatina arba'atil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iris sahabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum birahmatika arhamar rahimin. Ada 4 prinsip lain yang tidak mungkin saya sebutkan
saya jabarkan dalam kesempatan khutbah yang singkat ini. Insya Allah mudah-mudahan kita dapat menjelaskannya dalam kesempatan yang lain. Mari kita senantiasa berdoa kepada Allah di waktu-waktu yang ijabah, di waktu terkabulnya semua doa-doa dari Allah, dari kita, untuk kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluhu Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa takhashu'ana wa tadarru'ana wa tamim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril islam wa izzal muslimin wa ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna nakunanna minal khasirin. Allahumma walli alaina khiyarana wa la tuwalli alaina shirarana wa la tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Ya Allah ya Rabbal Alamin, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik dan pengelola serta pemberi rizki bagi seluruh alam semesta ini. Ya Allah, karuniakan kebaikan, ketakwaan, tanamkan ketakwaan dan kebaikan dalam diri kami dan kepada pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah ya Rabbal Alamin, jadikanlah mereka orang-orang yang bertanggung jawab kepada rakyat dengan sebaik-baiknya, menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, mewujudkan kesejahteraan rakyat dan memperhatikan nasib rakyat kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.